Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat tani, pemupukan merupakan salah satu proses yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pemupukan yang tepat akan menghasilkan tanaman yang sehat, subur dan produktif. Pupuk sendiri ada yang merupakan pupuk organik dan pupuk kimia. Sejak tahun 70-an di Indonesia telah menerapkan pupuk kimia dan telah terbukti mendongkrak pertumbuhan tanaman. Nah, namun akhir-akhir ini kita semua sudah merasakan dampak dari penggunaan pupuk kimia yang sangat berlebihan. Jadi saya ulangi, dampak dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Di antaranya yaitu tanah lebih keras dan menjadi kurang subur. Lahan pertanian memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan bahan organik tanah yang ideal yaitu 5%. Tetapi kini rata-rata hanya tersisa sekitar 2% saja. Tanah yang kurang subur tentu saja kebutuhan pupuknya itu sangat tinggi. Nah, penggunaan pupuk organik vokasi merupakan alternatif untuk memperbaiki kesuburan tanah sehingga relatif mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia. Sahabat tani, nah untuk memulihkan kembali kesuburan lahan, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan menambahkan pupuk organik atau vokasi ke dalam tanah. Ada beberapa manfaat penggunaan pupuk organik yang perlu sahabat tani ketahui, yaitu pupuk organik memiliki kandungan unsur hara yang sangat lengkap meskipun tidak terlalu tinggi. Rata-rata kandungan pupuk organik vokasi itu sudah mencakup unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Serta juga mengandung unsur hara mikro seperti Zn, MO, boron, ferrum, kuprum, mangan, dan klor. Pupuk organik juga dapat memperbaiki sifat fisik, sifat biologi, dan sifat kimia tanah sekaligus. Keadaan fisik tanah yang baik, maka akan dapat menjamin pertumbuhan akar tanaman dengan baik. Pada tanah yang berstruktur halus atau lempungan, saat kondisi tanah basah, tanah itu lengket atau tanah itu berat, sehingga sangat sukar diolah. Dengan tambahan bahan organik, maka akan dapat meringankan pengolahan tanah. Saat kondisi tanah itu kering, sering terjadi retak-retak yang berbahaya bagi perkembangan akar. Maka dengan tambahan bahan organik, kemudian retak itu akan berkurang. Demikian juga pada tanah pasiran, pada kondisi basah yang semula tidak lekat, tidak liat, dengan tambahan bahan organik maka akan menjadi agak lekat dan liat kembali. Sahabat tani, yang ketiga, pupuk organik itu juga mampu menjadi rumah bagi mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanah dan pertumbuhan tanaman. Karena penambahan bahan organik merupakan sumber energi yang dapat meningkatkan populasi mikroorganisme tanah. Yang keempat, pemberian pupuk organik atau vokasi yang rutin dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga produknya dapat dinyatakan lebih alami dan memiliki kandungan residu pestisida yang lebih rendah. Dan yang tak kalah pentingnya, pembuatan pupuk organik ini sangat mudah dan sangat murah. Potensi bahan bakunya untuk membuat pupuk organik ini sudah cukup melimpah, baik itu dari kotoran ternak maupun limbah pertanian lainnya. Cukup mudah didapatkan dengan biaya yang sangat relatif murah. Sahabat tani, kali ini kami akan mempraktekkan
membuat pupuk organik atau bokasi. Bokasi ini singkatan dari bahan organik kaya akan sumber hayati. Yang bahannya ini sudah kami sediakan. Saat ini saya sudah didampingi oleh Kabid Penyuluhan dan para PPL Sekecamatan Banji. Dan secara teknis hari ini saya akan dibantu oleh PPL Ibu Ika Kusumawati SP. Mari Ibu Ika, kita menuju ke belakang tempat pembuatan bokasi. Terima kasih Bapak Kadis, mohon izin menjelaskan. Sahabat tani, pupuk organik dapat kita peroleh di alam bebas dari hasil penguraian secara alami. Namun proses penguraian secara alami ini memerlukan waktu yang relatif lama. Kali ini kami akan membuat pupuk organik dengan proses fermentasi agar proses penguraian bahan organik menjadi lebih singkat. Bahan yang kita perlukan untuk membuat pupuk organik ini antara lain kotoran hewan kurang lebih 1 ton, kemudian dedak, kemudian gula merah yang sudah dicairkan, ini 1 kilo dicairkan dengan 1 liter air. Kemudian ada dekomposer dan air secukupnya. Sedangkan alat yang kita butuhkan yaitu sekop, garu, cangkul, kemudian gembor, ember, dan terpal sebagai penutup. Selanjutnya kita akan mulai membuat. Yang pertama kita akan menyiapkan larutan dekomposer beserta gula merah sebagai aktivator ya. Kurang lebih 4 gelas dekomposer. Kemudian kita aduk. Langkah selanjutnya yaitu kita mencampurkan kotoran sapi dan arang sekam. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencampurkan kotoran hewan bersama dedak dengan cara kita menghamparkan kotoran hewan ini kurang lebih 20 cm. Sambil lalu kita menghamparkan setebal 20 cm, kita taburkan juga dedaknya. Kemudian kita ratakan tumpukan ini, kemudian sambil juga disiram dengan larutan dekomposer yang tadi. Mari diratakan. Perlakuan ini dimaksudkan untuk mencampurkan atau supaya semua bahan teratakan gitu ya.
Selanjutnya kita pastikan kondisi adonan tidak kelebihan air, yaitu dengan cara bila dikepal adonan tidak meneteskan air, namun jika kita lepaskan juga tidak ambyar. Selanjutnya campuran kita tutup untuk fermentasi. Selama fermentasi ini yang perlu kita perhatikan adalah suhu dan kelembapan campuran. Setelah 3 hari dari penutupan ini, kita kontrol suhu dan kelembapan dengan cara membuka, kemudian kita cek suhu. Jika terlalu panas, kita bisa membolak-balikkan campuran tadi agar suhunya turun. Setelah kita kontrol suhu dan kelembapan, jika dirasa sudah sesuai, kita kembali tutup. Kemudian kita diamkan selama 14 hari. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan setiap minggu. Kita lakukan pengecekan ini 2-3 kali. Artinya pada minggu ketiga, kompos ini sudah jadi. Ini adalah contoh pupuk organik yang sudah jadi dengan indikator suhunya sudah kembali ke suhu ruang, kemudian teksturnya remah, warnanya lebih gelap dan tidak berbau. Demikian proses pembuatan pupuk organik. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Kadis. Sahabat tani, ternyata banyak sekali manfaat dari penggunaan pupuk organik. Pembuatannya juga ternyata sangat mudah dan bahan-bahannya pun murah dan melimpah karena dapat diperoleh di lingkungan sekitar kita. Sisi positifnya, lingkungan kita ini nanti akan terbebas dari kotoran ternak yang selama ini tidak termanfaatkan. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Tanah kita subur, lahan kita subur, produksi meningkat, petani sejahtera. Petani keren, penyuluh beken, situ Bondo berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.